Saudara-saudara orang kami sekalian, pada hari ini saya tadi tidak tahu undangan orang Aruh katanya. Ini orang Aruh biasa. Jadi datang dari sini. Rupanya arisan kan banyak orangnya, kemudian ditugaskan pula tausiah. Aduh, agak berat nih tausiah, udah tausiah nih karena nggak biasa. Jadi pada hari ini saya paling-paling menyampaikan karena ada kaitannya dengan umroh. Nah, kaitannya dengan umroh. Ya, mau menyampaikan cara-cara bagaimana kita bersilaturahmi, berkumpul, ya kan? Cuman karena ini ada kaitannya dengan umroh, karena pada tahun 2019 saya bertugas sebagai ketua kloter haji. Nah, jadi kemudian umrahnya tahun 2012. Jadi kepada termasuk kakak-kakak kami lah yang akan berangkat nanti ke Makkah atau ke Madinah untuk melaksanakan ibadah umrah. Jadi yang pertama pasang niat dulu, pasang niat bagus-bagus karena ibadah ini kadang-kadang orang secara ritual memang istilahnya hanya ingin tahu kemana Madinah tuh, kemana Makkah, nggak usah itu tujuan. Yang pertama niat dulu ibadah ke sana tuh, karena ibadah di sana tuh kalau di Masjidil Nabawi di Madinah serupa kita satu waktu di sana sembahyang 50.000 di luar dari itu. Ngeri enggak? Berapa tahun tuh? Satu kali kita sembahyang misalnya zuhur di Madinah sana di Nabawi 50.000 di luar, nilainya samanya kalau di Masjidil Haram 100.000. Nah, 100.000 sekali kita misalnya zuhur di sana, 100.000 di luar sana imbangnya. Nah itulah makanya orang sekarang walaupun tidak haji umrah pun jadilah, yang penting sholat di Masjidil Nabawi maupun di Masjidil Haram. Itu nih kejaran pertama dulu, dan pikirkan yang lain. Kemudian pasang niat, nggak usah lagi apa yang ku laksanakan di sana tuh nanti. Aku nggak dapat kalau membaca dari buku panduan tuh setahun pun nggak hafal-hafal, setahun nggak hafal-hafal. Jadi pasang niat aja, nanti ada pemandunya, ada ustadznya. Ayo kita ke sana, ayo kita ke sana. Kita begitulah nanti. Nggak usah pikirkan. Bisa apa enggak aku, bisa apa enggak, usah laksanakan, ada pemandunya ustaz nanti. Ayo kita ke sana, kata ustaz tuh, pasang niatnya di sini, pasang ininya, ini bacaannya, udah nggak usah pikir-pikir yang mak kulit baca ini setahun tak dapat setahun, bukan apalagi seminggu. Nah itulah, jadi nggak usah gaduh-gaduh. Nah gitu, gaduh-gaduh ya, pasang aja niat, mudah-mudahan aku nih sehat di sana, sehat berangkat, sehat pulang, sehat melaksanakan ibadah haji di sana. Karena di sana tuh fisik. Misalnya nanti kita dari bandara Kuala Namu pada tanggal 18 sekarang nih, langsung ke Madinah dulu. Biasanya ke Madinah tuh 4 hari. 4 hari di Madinah. Antara jarak Madinah dengan Makkah itu kalau perjalanan naik bus lebih kurang 8 jam atau 10 jam. Nah itulah jauh, bukan Madinah tua kayak sini Perbaungan gitu sama Makkah, enggak. Ukurannya 8 jam naik bus. Busnya di sana bukan bus di sini banyak macet, enggak. Jalannya aja pun 50 meter lebarnya ke sana, nggak ada macetnya. Itu 8 jam dari Madinah ke Makkah nanti, jauh. Jadi kita misalnya terbanglah dari sini ke Makkah, kalau yang full di sini pesawatnya 400 orang. Kalau nggak cukup singgah di negara mana, entah Malaysia, entah Singapura, entah mana, untuk mencukupkan 400 orang berangkat ke Madinah tuh. Nggak bisa 20 orang yang berangkat, enggak, rugi. Pesawatnya tuh rugi, makanya kita kadang-kadang disinggahkan di Malaysia, singgahkan di Singapura, atau mencukupkan orangnya tuh supaya 400 satu pesawat itu.
Nah biasanya 300-200 pesawat, enggak harus Boeing 77 itu. Itulah yang berangkat ke sana tuh. Jadi sampai di sana nanti kita diarahkan ya naik ke hotel lah dulu. Setelah itu beribadah, dibimbing semua tuh sama ustadz. Ya nanti mana tahu ibu-ibu mau ke sana, yang kalau orang yang sudah pernah tuh udah tahu lah tuh. Tinggal kayak Jumaiyah tuh udah nggak apa sulit lagi kan. Bulak-balik dah. Itu yang pertama. Di sana tuh nanti kita dibawa diarahkan ziarah-ziarah banyak. Pertama ya sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Kemudian di situ kita ada tempat-tempat namanya Raudhah. Nah itu kejar lah. Cuman kalau fisiknya tanggung-tanggung mungkin nggak dapat. Karena manusianya bukan ribuan lagi, jutaan. Sedangkan kita 1.000 aja pun rasanya banyak udah. Jutaan orang yang berjejal. Ngampun kita. Jadi di Raudhah itulah tempatnya makbul doa. Nah, tadi kalau ada pesan-pesan, doalah di situ. Ada pesan-pesan. Tempat yang makbul doa itu ada 2 di sini, di sana tuh. Di Madinah tadi di Taman Raudhah. Kalau di Makkah itu dia tahu di Jabal Rahmah, tempat pertemuan Nabi Adam dulu. Nah, di situ. Jangan doa yang lain-lain makbul kacau. Ada dulu sejarah. Itu doa rupanya dua lagi bini, berdoa di lakinya tuh minta bini lagi bulik, amin kata bininya, tak kabul. Nah, jangan didengarkan, jangan gue suami istri ke sana kan, tahu salah bulannya apa berdoa, amin ketawa, kata pulang kawin karena makbul kan. Nah, jadi disitulah nanti dua tempat itu. Kalau ada pesan-pesan doa ya. Karena ibadah umrah ini bedanya sama haji, hanya tidak ada wukuf di Arafah dan di Mina. Nah itu aja. Tapi nanti dibawakan, diarahkan ke sana, dibawa, diraunkan. Itulah tempat orang wukuf dengan apa namanya itu, seolah-olah macam payung dari jauh, dari bus itu macam payung kecil-kecil. Padahal di dalamnya tuh 200 orang itu. Satu payung itu. Kalau didekati 200 orang. Padahal dari jauh macam payung banyak gitu. Lebih-lebih 30 hektaran lah. Tempat orang wukuf. Kemudian untuk melontar itu pun di bawah rawon aja. Itulah tempat orang melontar. Karena lontaran itu di dalam gedung yang paling besar. Jadi nggak, kalau dari luar nggak nampak apa itu batunya tuh, batu yang 3 apa itu, dari luar nampaklah gedungnya aja, keliling jamaratnya tuh nggak nampak. Jadi itulah nanti kepada ibu-ibu ya siap-siap itu kan adalah fisik, makanya paling perlu sangat doa agak mudah-mudahan mintanya. Mudah-mudahan ini nantilah katanya. Nah ini pun masih anom ya nih yang berangkat nih. Jadi dibawa ziarah ke Gunung Uhud ya kan, melihat kuburan Hamzah. Hamzah dulu yang panglima anak muda yang perang sama Nabi ya kan, itu ditunjukkan. Kemudian Nabi perang Uhud dulu, ada situ gunung-gunung samping retak istilahnya. Itulah kaki Nabi dulu berdarah-darah. Perang sama orang Quraisy. Itu dilihatkan. Kemudian di kebun kurma, belanja sih itulah nanti kalau ada duit ya kan, mana tahu ada duit. Kurma dari mulai bunganya sampai untuk ditanam ada di situ. Bunganya macam kelapa yang apa tuh kecil-kecil tuh ada situ kurma. Kalau ada pesan-pesan akan obat ini pesan aja lah, boleh aja kan, itu karakan. Nah, gitulah. Itulah di kebun kurma itu, melihat macam mana kurma yang berbuahnya sebenarnya ya kan. Dan situ di Madinah itu banyak raun-raun, ziarah-ziarah. Nanti barulah habis 4 hari berangkatlah ke Makkah. Ke Makkah tuh udah nanti berniatnya di Bir Ali, masang apa namanya tuh,
apa namanya ihram. Nah, di situ lah pasang niat baru berangkat. Itu pun jauh, bukan nggak dekat-dekat dari sini. Aku rasa mau 5 jaman. Karena berniat haji, berniat umrah itu harus di luar tanah Makkah tuh, tanah haram namanya. Tanah haram tuh kalau diperluaskan lebih kurang 20 km letter O. Itulah tanah haram. Situlah haram, apapun haram. Kalau di luar tuh nggak haram. Dikira begitulah tuh. Jadi berniat tuh harus di luar tanah haram. Kalau dari sini berangkatnya langsung mau ibadah umrahnya dari apa namanya tuh, Tan'im kan bisa, ya kan? Dari Tan'im kalau turunnya di Jeddah, kalau turunnya di Madinah langsung ya di Bir Ali nanti berniatnya. Jadi itulah. Jadi saya dulu baik umrah, baik maupun petugas haji nggak ada duit. Nah, ini rahasianya apa kok nggak berduit bisa pergi? Nah, di situ yang penting kita. Pertama kalau yang biasanya tuh baca banyak-banyaklah beribadah, baca Quran, surah ini. Kalau nggak ada makbul juga baca surah tanah. Itu aja kan. Surah terakhir makbul, surah ini nggak makbul, baca surah tanah. Ada pun jual, biasanya berangkat. Nah, kita begitu tuh. Surah tanah loh. Kemudian saya kedua kali ke sana nggak tahu-tahu. Nggak sempat pun umrah dulu tabung tawar. Usah berangkat ya. Kapan lagi tabung tawar? Usah tabung tawaran. Rahasianya itu yang pertama ya banyak berbakti kepada masyarakat. Nggak usah dinilai-nilai. Kita itu bukan hanya ibadah kepada Tuhan aja siang malam. Ke masyarakatnya harus terjun juga sesuai dengan kemampuan kita. Itu dinilai Tuhan itu. Pasang niat itu udah pastilah. Tuh ya, dan pula kita nggak tahu-tahu ada ini nggak tahu-tahu, nggak ada ini nggak tahu-tahu, nggak open istilahnya. Tinggi pun ibadah kita sebanyak apapun nggak ada bermanfaat. Sebenarnya makanya doa yang terakhir, doa sabu jagat itu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan akan ke masyarakat, ke pribadi kita sama Tuhan. Kadang-kadang nggak open nggak apa, aku sih malas lah macam sebagainya. Udah pada waktu kita usahakan untuk membantu masyarakatnya, kebaikan lah. Ada nanti Isra Mi'raj, ada maulid, malas lah, nggak urusan aku tuh, nggak bisa juga gitu. Jadi kita harus kepada Allah, kepada masyarakat, lingkungan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Aku tukang masak, kemampuan aku tukang pasang teratak, aku nggak bisa situ baca ini, nggak usah. Apa kemampuan bisa menyorong orang makan, jadilah. Nah, itu kemampuan kita. Tapi jangan terus aku nggak open, nggak ikut-ikutan. Itu rahasia yang pertama. Yang keduanya tuh yang paling dasar, piara anak yatim. Allahu Akbar. Piara anak yatim, walaupun satu, walaupun dua, walaupun tiga. Tapi anak yatimnya, anak yatim betul-betul anak yatim, nggak ada bapaknya, nggak ada mamanya. Kemudian dia kemana bergantung sama siapa? Kalau namanya anak kemanaan ya, itu mau pelepasan tugas namanya. Pelepasan tugas, misalnya bapaknya ada di sana cuman nggak mampu, itu pelepasan tugas. Kewajiban bapaknya kita ambil, nggak bisa. Tapi yang betul-betul mamanya nggak ada, bapaknya nggak ada, entah di mana. Tapi satu-satunya harapannya kita lah. Kalau memang itu ada, piaralah itu. Itu pasti rahasianya itu nggak bisa itu Tuhan, karena dianggap Tuhan itulah ujian kita. Itulah anak Tuhan seolah-olah kita anggap. Nggak mau dia nggak ada bapaknya, nggak ada mau dia nggak mamanya, nggak mau dia tuh ukurannya. Kalau ditanya nggak ada saudaranya. Itulah ujiannya sama kita lah gantinya. Kalau memang mau itu mudah-mudahan. Tapi namanya anak yatim ini bandel. Dan pula caci maki. Kadang-kadang itu udah pasti yatim bandel, sebandel-bandelnya itu udah pasti. Mana tahu nanti kan ada anak yang nggak mampu betul-betul, bukan orang yang nggak mampu, orang tuanya nggak mampu. Emang nggak ada orang tuanya sama sekali. Itu rahasia pertama. Kalau anak yatim, saya pun anak yatim. Jadi atu lagi. Yatim piatu. Bukan begitu maksudnya, teman memang betul anak kecil disekolahkan
dididik bagus-bagus, jangan mengharap balasan. Tak usah. Kalau nanti di sekolah kan begini bagus, nanti bukan pandai begini-gini disuruh. Nggak usah cerita itu. Ikhlaskan aja, mau dibalasnya mau tidak terserah. Itu rahasia yang kedua. Karena saya ya petugas itu apalah hebatnya sama aku nih. Tugas kloter seluruh pesawat 400 orang tuh awak ketuanya, ketua penitianya. Apalah hebatnya. Kalau nggak itu tadi tenaga itu tadi nggak mungkin. Ya secara internet, secara apa nggak pandai kalinya. Tapi karena berkat itu tadilah mungkin. Kita selalu nggak banyak-banyak pamrih lagi, baik ke masyarakat, baik ke kita anak yatim, beribadah kepada Tuhan. Itu aja. Kemudian yang penting dijaga nanti setelah pulang umrah ini, setelah pulangnya itu banyak kali, maaf lah, orang pulang umrah kadang-kadang laki-laki tak macam umrah lagi dia, tak macam tak pernah ke Mekah sana, ke masjid pun kalau laki-laki tidak, berjamaah sholat pun tidak. Nah itu jangan sampai itu yang penting dijaga, beratnya di situ. Begitu juga haji, kadang-kadang dia jadi haji gitu, apapun tidak di kampung tuh orang doa selamat aja pun nggak mau datang, orang meninggal nggak mau datang, itu nggak usah gitu. Itu kan beratnya di situ. Kalau kesana itu tuh kelima 27 juta ya kan, kalau memang pakai duit kan, atau 30 habis sama jajannya. Pulangnya ini yang jadi masalah. Nah, jadi kalau paling tidak kita tanggaplah kepada masyarakat kalau sudah tinggi itu nanti. Kalau perempuan banyak ikut wirid kan berhenti pula dari wirid Yasin. Kadang-kadang udah pulang murah berhenti pula dia. Ikut pun tidak lagi. Janganlah. Soal piginya tuh kalau ada kesehatan sehat kita. Jadi saya pada hari ini bukan ceramah namanya ini, menceritakan perjalanan aja, perjalanan di Makkah sana. Jadi yang penting itu nanti betul-betullah beribadah di Masjid Nabawi itu. Situ nanti. Kalau memang nggak lapar kalian nggak usah pulang ke apa? Ke ibadah situ baca Quran. Kadang-kadang kebanyakan itu dari zuhur ke asar ke maghrib ke isya itu ada yang nggak pulang. Kalau minum itu di keliling itu air ada, masa kesulitan. Haus macam di keliling masjid itu di gang-gang semua ada air minum. Kalau ada air jam-jam yang sudah di dalam apanya, tapi kalau dicari air jam-jam yang dari sumbernya tuh ada itu. Nah, jam-jam tuh, ya kan, dekat hotel jam-jam itu ada di bawah itu dibuka aja kerannya, itu yang betul-betul. Pertama manfaatnya bagi saya belum pergi ke sana itu haji, kalau baca-baca Yasin, baca-baca Quran itu saya kacamata, saya amalkan itu asal jumpa itu maaf tuh istilahnya, cuci muka, sabtu bukan akhirnya nggak mau pakai kacamata lagi sekarang. Allah. Jangan gelap kali lah. Insyaallah. Itulah rupanya kalau yang aslinya betul-betul dicucikan ke muka, jangan yang udah di dalam tong-tong itu. Itu kan dibawa dari mana-mana ditaruh di dekat masjid dulu. Kalau makanan jangan sangki lah. Mudah-mudahan kalau dari umrah lagi membawa. Dari mulai yang tidak enak sampai yang paling enak kali makanannya ada. Minumannya begitu juga. Jus apa aja ada. Jadi nggak usah sangki. Makanya Rasulullah aja berangkat itu. Macam mana cara makan, macam mana minum, enak enggak? Enak semua. Apalagi macam kita di kampung nih, yang ikan bakar pun enak, apalagi yang tidak bakar. Ikan asin pun enak, apalagi tidak ikan asin. Ya enak. Kadang-kadang mengke-mengke aja tuh, nggak enak itu. Waktu kenyang nggak enak, waktu lapar habis. Tetap enak aja. Itulah kadang-kadang itu kesan-kesannya tuh, yang tidak apa. Masa yang makanan dari restoran nggak enak, tuh lucu namanya. Padahal semua dari restoran, yang daging untang, daging biasa, yang ikan laut, macam semua ada, buah-buahan, mulai dari yang masin sampai yang manis, sampai yang asam ada. Yang takut, makanya kadang-kadang gimana ya, sana begini, nggak usah bawa-bawa banyak pakaian dulu. Kedua, kosongkan aja sedikit, apa tuh kopornya, nanti belanja di sana aja bawa pulang baru padat. Kalau banyak kali dari sini dia hajab membawanya,
hajab, pikul sana, pikul sini. Bagusan bawa aja seperlunya, pulangnya nanti baru penuh. Kalau perlu 2 kupor pun jadi. Tahan bayar barang. Oleh-olehnya dan sebagainya. Gak usah bawa, kita yang tinggal jangan bawa banyak pesan. Membingungkan orang yang pergi nanti. Belikanlah ini nanti ya, belikan ini ya, belikan ini, nggak usah. Kita yang tinggal ini terlalu banyak pesan, bingung nanti kawan. Udah, doakan aja. Kalau dia memang apa nanti bawanya itu. Oh, jam-jam itu udah terukur. Macam mana bawakan aku nanti sedikit ya, bawakan sedikit. Cuman yang paling dipesankan doa tadi, dijabah rahmah sama di apa tadi? Di dekat di Masjid Nabawi, di Raudhah itu makbul itu dah. Karena di sini di sampingnya itu ada apa namanya tuh mimbar Nabi dulu, di sini kuburannya. Jadi di tengah-tengah di sini, kalau bisa situlah berdoa betul-betul. Mau doa apa? Kita jangan doa duit banyak aja lah, karena nggak ada cetakan di situ. Kalau yang lain-lain doa sehat, doa selamat, nah, mudah-mudahan lah terkabul. Amin Ya, Allah. itu aja pesan-pesan paling yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, mari sama-sama kita doakan pada calon ibadah umrah ini. Mereka berangkat mulai dari kampung kita ini sampai ke sana dalam keadaan sehat walafiat, dapat melaksanakan segala syarat dan rukun ibadahnya tersebut, dan juga nanti selamat pulang kembali, kita ketemu kembali. Amin ya Allah. Karena orang yang pergi ke Makkah itu segala dosa seberatnya apapun hapus. Licin dia sampai ke kampung lagi balik putih. Waduh, enak kali memang. Sebesar apapun dosa kita, 10 gunung, kalau apa itu kan 1 gunung Uhud kan, ini 10 gunung Uhud dosa kita, tak tahu lagi banyaknya. Setelah kita pulang nanti putih dia, bersih. Nah, disitulah tuh enaknya. Jadi mudah-mudahan yang belum berangkat ya minimal pasang dulu, ya kan? Ya. Niat. Nanti beribadah banyak-banyak, baca Quran, surah ini. Kalau enggak juga mabul surah tanah dibaca. Surah tanah. Jelas itu. Jelas itu. Kalau surat tanah itu pasti. Pasti. Nah, kan? Ada surat tanah, Quran tadi lah dibaca banyak. Surah ini, surah itu. Ya, yang penting niat. Nggak usah gombor-gombor kita terlalu aku naik umrah, aku hebat, nggak usah kayak gitu, nggak usah. Nah, ada itu di sisi Tuhan nanti di sana. Ikhlaskan aja hati kita betul-betul dengan niat melaksanakan ibadah umrah. Yang pertama kali sampai di sana doakan orang tua. Orang tua pertama doakan, walaupun pesan itu beribu, aku ini kata kawan-kawan. Orang tua dulu. Nah, itu kunci. Sampai ke Masjid Nabawi Madinah, pas kita habis sholat, orang tua doakan dulu, ampunkan dosa dan kesalahannya, mudah-mudahan diterima Tuhan arwahnya, ruhnya ditempatkan di tempat tersebut. Itu yang utama dulu. Nanti sampai ke Makkah di Masjidil Haram begitu juga, dan terus menerus baru yang lain. Jangan pulang yang lain-lain duluan, terbalik. Orang tua kita dulu doakan. Yang pertama kali itu dicatat, ingat, kita balik-balik nanti untuk orang tua kita. Kalau sudah pakai ada mertuanya, mertuanya, apalagi dia telah meninggal, terkejut orang tuanya, siapa yang mendoakan aku nih, kok nggak ada lagi dosa doang, mantap kita anak. Ya kan? Orang tua, itulah balasan kita sama orang tua. Karena balasan kita sama orang tua nggak bisa dibalas dengan nilai uang, tenaga, pikiran, nggak ada tuh. Doa itulah balasan kita. Ada yang kita sempat buat sembako turban bangkan kan buat hari. Muda ya kan, nggak sempat berbakti. Ya kan, nggak sempat berbakti. Tidak dia makan Jadi kan setelah sayang kita dia tidak ada di doakan, bacal kali itulah misalnya. balasannya. Nampak HP no anak-anak Bisa kita balkis balas. saja pang. Yang lain nggak HP bisa no dibalas. balkis saja. Jadi itulah harapan kita, mudah-mudahan nanti mereka ini berangkat kakak kita, adik kita maupun ya kan, mudah-mudahan kita menjadi ibadah umrah yang makbulah, yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sehat pergi, sehat pulang,
dan dapat kembali Balki saja HP sehingga kada periksa aku jangan Masuk butuh lah. awak. Butuh awak mati bersih. tidak tahu sih ada Semalam dah makan kami. kita perjalanan mudah-mudahan walaupun ini HP kasih anu orang aja kan anak aja HP. perampaunya cara perjalanan cara ibadahnya tapi Malam, siang, malam, belum akan mudah-mudahan nanti semuanya pegangan ini. Kadang dalam lemari bang, Jadi, kondisi juga. apa yang saya sampaikan tidak Si beraturan Balkis, bisa ngasih si Balkis untuk mengikuti kejanggalan kekurangan kada bisa dapat nama kurang awaknya aja mengikuti HP. dapat dijanggal saya mohon dimaafkan karena Allah sama-sama kita mohon pengampunan dan saya ucapkan dan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.